Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan syukur kami sekali lagi. Ada kesempatan bagi kami untuk bersama-sama bersekutu sampai dengan akhir tahun ini di dalam PA umum. Biarlah Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kami ketika kami sekali lagi memikirkan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami, yaitu Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa biarlah Tuhan memimpin kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kepada kami pengertian dan tolonglah kami supaya dengan pengertian yang seperti ini kami terus diantar boleh menikmati sukacita sepanjang perayaan Natal, bahkan juga sepanjang pelayanan-pelayanan kami di tengah-tengah segala pergumulan dan kesulitan kami. Biarlah kami tetap bersukacita karena keajaiban Natal itu telah kami terima di dalam Kristus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Ya, pakai. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, kita baca bergantian ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Lukas 2, 9 sampai 15. Saya baca ayat 9, Bapak Ibu 10, kita bergantian sampai 14, 15 kita baca sama-sama. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Sama-sama. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya bicara mengenai katakanlah keajaiban atau kemudian mujizat Natal, biasanya kemudian istilah keajaiban atau kemudian istilah mujizat itu bisa dikaitkan dengan banyak hal di dalam teks yang Bapak Ibu dan saya baca. Mulai dari penampakan para malaikat, kemudian berita yang dia sampaikan, dan banyak hal yang mungkin Bapak Ibu dan saya bisa sebutkan satu demi satu ketika Bapak Ibu dan saya berbicara mengenai Natal. Kenapa? Karena memang ketika Bapak Ibu dan saya ngomong mengenai malaikat, kan ini sesuatu yang tidak pernah terjadi atau bukan sesuatu yang terjadi secara reguler. Sehingga memang pada akhirnya akan ada godaan untuk berbicara mengenai mujizat Natal, ya kehadiran malaikat, bala tentara sorga, bahkan pujian yang mereka nyanyikan. Itu menjadi fokus daripada percakapan Bapak Ibu dan saya tentang mujizat. Tapi sebenarnya justru yang menarik adalah ketika kita ngomong mengenai mujizat Natal, Bapak Ibu dan saya mesti berbicara mengenai bayi yang ada di dalam palungan ini. Sekali lagi, ketika Bapak Ibu dan saya bicara mengenai keajaiban Natal atau mujizat Natal, maka Bapak Ibu dan saya bisa lihat sebenarnya dari sudut pandang yang berbeda, yaitu kehadiran sang bayi di dalam palungan. Malaikat datang untuk memberitakan berita dan kemudian memuji Allah karena kehadiran sang bayi. Sehingga Bapak Ibu dan saya mesti lihat bahwa ini adalah fokus daripada seluruh berita. Dan tadi saya sempat bilang juga bahwa ya pada akhirnya semua percakapan mengenai Natal, berita tentang Natal, sukacita Natal itu kan berporos pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang dilahirkan dan kemudian beritanya diberitakan oleh para malaikat ini. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk kemudian melihat beberapa hal. Yang pertama, saya mau mengingatkan bahwa memang bayi di dalam palungan ini terlihat biasa saja, bukan merupakan sebuah mujizat bagi kita kalau kita membicarakan bayi di dalam palungan lepas dari konteks yang lain. Artinya kita tidak pernah bisa berbicara mengenai Yesus Kristus dan kemudian memahami siapa dia kalau kita melepaskan berita itu dari konteks. Kita mesti meletakkan berita ini di dalam konteksnya. Dan hari ini saya akan mulai dengan kalimat dari para malaikat itu. Dia bilang, "Hari ini aku akan memberikan kabar kesukaan bagi seluruh bangsa." Istilah kabar kesukaan itu datang dari kata euangelion juga, yang lebih tepat diterjemahkan kabar baik. Aku akan memberikan kepada kamu kabar baik, dan kabar baik ini diberikan bagi seluruh bangsa. Saya mau mulai dari
yang ini Bapak Ibu. Ada kabar baik dan kabar baik ini adalah kabar baik yang diperuntukkan bagi seluruh bangsa. Saya kutip William Hendrickson, seorang penafsir, mengatakan bahwa kata kabar baik ini kata seluruh bangsa mengandaikan jangkauan yang sangat luas. Sehingga dia bilang kata seluruh bangsa bisa bicara mengenai segala suku, bangsa dan bahasa. Sekali lagi, seluruh bangsa bicara mengenai ini adalah kabar baik bagi seluruh suku, bangsa dan bahasa. Bukan cuma itu. Istilah seluruh bangsa mengacu kepada agama dan kebudayaan dari semua bangsa itu. Jadi ini kabar baik bagi semua orang yang datang dari semua agama, dari semua kebudayaan tanpa terkecuali. Ini berita yang bersifat sangat-sangat inklusif sebenarnya. Ini adalah berita atau kabar baik untuk semua manusia dari segala strata sosial. Raja maupun budak, orang kaya maupun orang miskin membutuhkan kabar ini. Dan seharusnya mereka bersukacita karena kabar ini. Bapak Ibu, ini menjadi menarik karena raja bersukacita bukan karena kekuasaannya. Orang miskin itu tidak akan kehilangan sukacita karena kemiskinannya kalau dia mengerti kabar ini. Orang-orang yang mencari sukacita di dalam agama apapun, mereka akan berhenti dari segala pencarian itu kalau mereka mengerti kabar ini. Segala kebudayaan adalah kebudayaan yang dikonstruksi untuk mempertahankan hidup, memelihara hidup, dan pada akhirnya bisa menikmati hidup. Tetapi kalau mereka mengerti kabar ini, mereka akan menemukan sukacita yang sesungguhnya. Kata segala bangsa bicara mengenai manusia dari segala usia dan segala gender. Anak-anak, orang muda, orang dewasa, orang tua sekalipun akan bersukacita kalau mereka memahami kabar ini. Laki-laki maupun perempuan, itu juga masuk di dalam orang-orang yang harusnya menerima kabar ini dan kemudian bersukacita. Istilah segala bangsa bagi William Hendrickson bicara mengenai manusia dan segala kapasitas intelektualnya. Mereka yang dianggap sebagai manusia dengan kapasitas intelektual yang biasa atau kapasitas intelektual yang sangat tinggi sekalipun dengan jarak atau batasan intelektual seperti apapun, kabar baik ini adalah kabar baik bagi mereka. Oleh sebab itu malaikat ini mengatakan bahwa ini adalah kabar baik bagi seluruh bangsa. Sehingga seluruh bangsa bisa bicara mengenai semua orang tanpa terkecuali. Tetapi Bapak Ibu, mari kita mulai masuk ke sini. Kalau semua orang itu sekarang menerima kabar baik, ada dua hal yang saya mau ajak kita untuk bicarakan terkait dengan kata kabar baik. Yang pertama, yang membutuhkan kabar baik adalah mereka yang ada di dalam kondisi yang tidak baik sebenarnya. Kalau kita sudah ada pada puncak kondisi kita nggak butuh kabar baik lagi. Tetapi malaikat mengatakan bahwa ini adalah kabar baik bagi seluruh bangsa. Itu mengandaikan bahwa semua manusia dari segala latar belakang, suku, bangsa, bahasa, agama, kapasitas intelektual, strata sosial, dan semua yang tadi saya sebutkan, itu ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Bapak Ibu dan saya bisa katakan ada di dalam bahaya sehingga hidupnya itu terancam. Kita bisa mulai bicara mengenai banyak hal. Waktu terakhir saya khotbah di sini tentang Natal, tentang masa penantian, kemudian saya bilang ada yang namanya malum fisikum. Manusia berhadapan dengan kondisi di mana mereka menderita, mereka bergumul oleh karena ada ketidaksempurnaan di dalam alam semesta ini, bencana dan seterusnya. Tetapi juga manusia bergumul dengan apa yang disebut sebagai malum morale. Kita bergumul, kita menderita oleh karena ada semacam ketidaksempurnaan di dalam kehidupan kita terkait dengan moralitas manusia, perang, penderitaan dan seterusnya. Tetapi kemudian entah dia malum fisikum, entah dia malum morale, itu selalu berakhir kepada apa yang disebut sebagai kematian. Semua manusia itu ada di dalam kondisi yang tidak baik oleh karena malum fisikum. Sejak Tuhan bilang terkutuklah tanah karena engkau, ya semua orang yang lahir di dalam alam yang dimurkai oleh Allah tidak mungkin gak menderita. Saya kira kita semua memahami ini. Waktu mama saya lihat satu kali anak saya, si Stefani itu masih kecil, kemudian anak kecil kan pekerjaan cuma nangis gitu. Mama saya bilang, kamu nih nangis apa? Kami inilah yang menderita gara-gara kamu, tapi kami nggak nangis. Kok kamu nangis? Kenapa kamu nangis? Susu ada, semua ada, kok masih nangis? Saya kira kondisi ini memberi gambaran kepada Bapak Ibu dan saya bahwa di dalam kondisi kita yang paling baik sekalipun, Bapak Ibu dan saya masih bisa menemukan penderitaan dan air mata. Ada malum fisikum, ada malum morale, dan juga ada apa yang disebut sebagai kematian. Dan kemudian ini semua berakar kepada satu hal. Alkitab bicara mengenai dosa. Akar daripada seluruh persoalan yang mengancam kehidupan manusia adalah dosa. Semua bangsa berdosa. Semua bangsa terpisah dari Allah. Semua bangsa itu melawan Allah dan dengan demikian maka semua bangsa sementara berjalan menuju kepada apa yang disebut sebagai kebinasaan. Dan persoalannya kan menjadi lebih besar itu.
Kita bukan hanya berhadapan dengan malum fisikum, malum morale dan kematian secara lahiriah, tetapi kita sementara berhadapan dengan satu akar masalah yang tak bisa diselesaikan oleh siapapun. Yaitu Bapak Ibu dan saya berhadapan dengan persoalan terbesar di dalam dunia ini, dosa, perlawanan kepada Allah. Dan seluruh penjelasan ini seolah-olah mau bilang kalau ini adalah kabar baik bagi semua orang, maka ini adalah akar masalah yang menimpa semua orang, maka konsekuensinya itu juga menimpa semua orang tanpa terkecuali dan tidak ada yang bisa menemukan jalan keluar. Sekarang Bapak Ibu dan saya bisa mengerti kenapa gembala itu begitu takut. Ketika Allah menyatakan kemuliaannya, harusnya mereka bersuka cita. Bukankah kita selalu mengandaikan kemuliaan Allah berkaitan dengan sukacita? Sekarang di dalam ayat 9, mari kita lihat sekali lagi. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Wah, ini kemuliaan begitu dekat. Bapak Ibu perhatikan ketika Tuhan Yesus itu ada di transfigurasi kan, di atas bukit itu, kemudian kemuliaan Kristus itu nyata. Petrus itu justru bersuka cita, hatinya dia itu begitu tenang, sehingga kemudian dia bilang, Tuhan, kami akan mendirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan begitu dekat dan kemuliaan Tuhan justru melingkupi mereka. Sekarang gembala-gembala ini adalah orang-orang yang justru ketika kemuliaan Tuhan menjadi begitu dekat dengan mereka, melingkupi mereka, mereka justru takut. Kenapa? Karena mereka adalah orang Yahudi. Mereka, meskipun mereka gembala, mereka Yahudi. Yang belajar firman dengan sangat jelas sehingga mereka mengerti Allah suci. Mereka mengerti mereka adalah orang berdosa. Musa ketika Musa bilang tunjukkan kepadaku wajahmu, Tuhan bilang apa sama dia? Enggak, kamu gak bisa lihat wajahku karena enggak ada orang yang bisa lihat wajahku dan tetap hidup. Dia pasti mati. Jadi aku akan lewat, aku akan menutup matamu, lewat. Setelah sudah lewat baru kamu akan lihat punggungku. Orang Yahudi mengerti prinsip ini. Sehingga ketika mereka sadar bahwa mereka sementara dilingkupi oleh kemuliaan surgawi, mereka begitu takut. Akar persoalannya adalah dosa dan orang Yahudi memahami ini, bahkan gembala paham itu. Oleh sebab itu, maka ketika malaikat datang, malaikat bilang kepada mereka, jangan takut, karena ini kabar baik. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, istilah kabar baik mengasumsikan bahwa kondisi para gembala, kondisi semua bangsa tanpa terkecuali, ada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Mereka punya hidup terancam, mereka ada di dalam bahaya. Nah sekarang, kabar baik ini berkaitan dengan hal yang kedua Bapak Ibu. Di dalam Septuaginta, itu Alkitab terjemahan Alkitab kan perjanjian lama itu ditulis di dalam bahasa Ibrani. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh 70 orang itu kemudian kitab perjanjian lama dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai Septuaginta. Kata ini sering digunakan atau kata euangelion, kabar baik sering digunakan. Kita pakai 1 ya. Kemarin kita baca 1 itu dari Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 9 sampai 10. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-40. Kita baca ayat 9 sampai ayat 10. Saya baca ayat 9, Bapak Ibu baca ayat 10. Hai Sion, pembawa kabar baik. Kata kabar baik digunakan di situ dan kata euangelion atau kata yang nanti dalam perjanjian baru diterjemahkan sebagai kabar baik dan juga di Lukas digunakan. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Ayat yang ke-10. Di dalam ayat 9 dia bilang, kamu harus sampaikan kabar baik. Sion sampaikan kabar baik. Yerusalem sampaikan kabar baik. Katakan kepada semua kota kabar baik bahwa lihat itu Allahmu. Kamu lihat itu Allahmu. Tetapi kenapa mereka bisa lihat Allah di dalam ayat yang ke-10? Dia bilang lihat itu Tuhan Allah, dia datang dengan kekuatan dan seterusnya. Bapak Ibu ayat ini mau mengandaikan kepada Bapak Ibu dan saya mengenai satu kondisi ini. Kabar baik itu berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai Tuhan yang datang. Tuhan yang hadir di tengah-tengah umatnya. Tuhan yang mau hadir beserta dengan umatnya. Jadi Tuhan, kabar baik itu bicara mengenai Tuhan itu datang. Tuhan hadir di tengah umatnya. Oleh sebab itu nanti Bapak Ibu dan saya bisa mengerti kenapa Matius bilang Yesus Kristus itu Immanuel. Allah yang beserta dengan kita. Sehingga ketika malaikat bilang, ini kabar baik bagi kamu. Itu berarti kabar baik bagi kamu adalah kamu akan melihat Tuhan datang kepada kamu. Tuhan datang dan kemudian mengunjungi kamu. Tuhan hadir bersama-sama dengan kamu.
Bagi saya ini menggambarkan apa yang disebut sebagai isi hati Tuhan. Sejak pertama kali Allah mencipta manusia, dia punya hati, dia punya kerinduan untuk bersekutu dengan ciptaan yang namanya manusia itu. Sehingga sekarang Bapak Ibu dan saya lihat Natal itu menceritakan hal yang sama. Ketika manusia berdosa terpisah dari Allah, mereka melawan Allah, mereka tidak bisa kembali pada Allah. Sehingga mereka ada di dalam kondisi yang berbahaya ini. Kabar baiknya adalah bukan mereka yang datang menjumpai Tuhan, tetapi Tuhan yang sekarang datang menjumpai mereka. Natal itu berbicara mengenai kabar baik ini. Bagi saya mujizat Natal adalah hal ini. Allah yang suci datang dan kemudian mengunjungi manusia. Dan kemudian berusaha untuk, katakanlah saya pakai kata itu, berusaha untuk berelasi dengan manusia. Ini kabar baik bagi Bapak Ibu dan saya. Dia tidak datang untuk membunuh manusia seperti yang ditakutkan oleh para gembala. Sebaliknya dia datang untuk masuk ke dalam relasi dengan mereka. Bapak Ibu, sampai kapanpun manusia memang dicipta untuk berelasi dengan sesuatu. Dan puncak dari segala relasi itu harusnya Tuhan. Tuhan izinkan Bapak Ibu dan saya berelasi dengan sesama. Tuhan izinkan Bapak Ibu dan saya berelasi dengan alam ini. Tuhan izinkan kita berelasi dengan apapun. Tetapi harusnya seluruh relasi itu membawa kita untuk kemudian menikmati relasi dengan Tuhan. Di dalam khotbah saya, kalau tidak salah terakhir itu kan saya bilang bahwa ya yang namanya ciptaan itu seperti jari yang mau menunjuk kepada pencipta. Sehingga Tuhan harus menciptakan semua indah. Memang Tuhan ciptakan semua sangat baik. Sungguh amat baik itu bukan hanya karena indah, tetapi sungguh amat baik karena semua yang indah itu cukup untuk membuat Bapak Ibu dan saya sebenarnya punya kesadaran bahwa Sang Pencipta itu ada. Sekali lagi, sungguh amat baik itu bukan karena secara ontologis yang diciptakan itu indah. Kita tidak bisa tidak mengakui hal itu. Tetapi dia sungguh amat baik karena dia bisa merepresentasikan kemuliaan Tuhan. Dia menceritakan kemuliaan Tuhan. Manusia itu ada di dalam kondisi sungguh amat baik. Bukan hanya karena dia adalah gambar Allah. Tetapi dia merepresentasikan kemuliaan Tuhan. Semua ciptaan menunjuk ke sini nih. Makanya kita bilang kan dunia ini teaternya Tuhan gitu. Teologi penciptaan bilang bahwa semua yang diciptakan oleh Allah mau menunjuk ke sana. Kepada satu pribadi yaitu jari yang menunjuk kepada Allah. Harusnya demikian. Tetapi kan Bapak Ibu dan saya tahu bahwa pada akhirnya gagal kan ya. Gagal dalam pengertian bukan ini sudah tidak menceritakan kemuliaan Allah lagi. Tapi manusia itu tidak bisa melihat Allah. Manusia tidak bisa melihat apa yang disebut sebagai kemuliaan Allah. Sekarang kabar baiknya adalah ketika Allah mau berelasi dengan manusia. Dia sudah tidak pakai alam. Tetapi Bapa itu memberikan anaknya, anak tunggalnya. Yang bersifat ilahi itu untuk hadir bersama-sama dengan kita. Kalau di khotbah terakhir itu saya bilang ya orang Cikarang punya satu tradisi. Habis Natalan hilang. Pergi menikmati alam semesta yang indah-indah, nggak ada masalah dengan itu. Tapi harusnya kan nggak berhenti di situ. Itu membuat kita tidak bosan, kita datang terus kepada Tuhan dan menikmati relasi dengan Tuhan. Setelah itu tidak bisa berjalan Bapak Ibu, Allah memberikan kepada kita anaknya dia yang dia taruh dalam palungan itu untuk apa? Untuk menawan hati kita. Kalau alam ini sudah tidak cukup untuk membuat mata Bapak Ibu dan saya melihat dia, maka Tuhan sendiri sekarang kasih anaknya dia supaya anaknya itu menawan hati kita, menarik kita kepada Allah dan kemudian berelasi dengan Tuhan. Sehingga Natal itu adalah panggilan untuk kemudian menikmati relasi dengan Tuhan. Ya, nggak ada yang salah sih bahwa Bapak Ibu dan saya menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Hal-hal yang baik itu mestinya disiapkan, ya namanya perayaan. Tetapi juga pada saat yang sama, ya Bapak Ibu dan saya perlu mempersiapkan diri kita. Menikmati Natal berarti menikmati relasi dengan Allah di dalam Kristus. Persoalannya adalah, kan pertanyaannya sekarang ya, kalau memang dia mau kasih anaknya untuk menawan hatinya kami, ya taruh kayak di tempat yang bagus. Ngapain dia taruh di palungan? Kenapa dia mesti taruh di palungan? Kenapa anak Allah ini tidak datang dalam kondisi yang agung, di dalam kondisi yang mulia supaya kita tertariklah. Alam itu menarik hati kita karena dia agung. Alam itu indah, maka kemudian Bapak Ibu dan saya tidak bosan. Harusnya kalau Kristus datang di dalam segala kemuliaannya, maka Bapak Ibu dan saya akan otomatis, manusia itu secara otomatis akan datang dan kemudian bertelut menikmati relasi dengan dia. Kenapa sekarang Bapak Ibu kalau kita lihat berita malaikat, tanda utama dari seluruh berita ini. Jadi ada kabar baik, tanda utama dari seluruh berita itu adalah anak itu ada di dalam palungan dibungkus dengan lampin. Tandanya nggak enak dilihat. Bagi saya inilah yang menjadi persoalan kan ya. Kalau seandainya dia mau tarik hati kita pakai seperti alam, bagus. Ini dia bilang pakai kain lampin, dibungkus dengan lampin, ada dalam palungan. Mengenai dalam kandang kan masih perdebatan. Ketika Bapak Ibu dan saya dengar lampin, dengar palungan, maka kita mengasumsikan dia lahir dalam kandang. Tetapi apakah iya di dalam teks Alkitab memberikan deskripsi sedemikian clear bahwa Yesus lahir di kandang? Kalau lihat dari konstruksi budaya juga,
masih ada di dalam perdebatan. Tetapi paling tidak tanda utama yang diberikan oleh malaikat adalah dia ada di dalam palungan. Sehingga sekali lagi ini menjadi satu kondisi yang tidak menarik. Tapi bagi saya, Bapak Ibu, kita perlu lihat kenapa dia mesti datang di dalam palungan. Palungan, dia hadir di dalam palungan dalam kondisi yang tidak menarik. Karena Allah utus dia ke dalam dunia supaya jadi sama dengan kita. Palungan menggambarkan keadaan Bapak Ibu dan saya. Bukan mau menggambarkan siapa Yesus Kristus. Karena dia datang ke dalam dunia untuk menjadi sama dengan Bapak Ibu dan saya, maka Natal itu peristiwa Natal yang tidak menyenangkan di dalam konteks ini atau terlihat tidak agung. Mau bercerita kepada Bapak Ibu dan saya mengenai siapa kita. Dia mau berelasi dengan manusia. Manusia seperti apa? Itu digambarkan melalui Yesus diletakkan di dalam, kayak dibungkus dengan lampin dan diletakkan di dalam palungan untuk bicara mengenai siapa manusia. Kalau Alkitab bilang dia tidak menarik. Yesaya kan bilang, kalau dia datang dia buruk rupa, tidak menarik. Iya, kalau dilihat dari sudut pandang Allah, itulah Bapak Ibu dan saya. Karena ketika dia datang, dia tidak datang di dalam kemuliaan, tetapi dia datang untuk menjadi sama dengan Bapak Ibu dan saya. Sehingga setiap keluhan yang Bapak Ibu dan saya arahkan kepada bayi yang ada di dalam palungan itu, sebenarnya sementara menunjuk kepada kita. Kalau ciptaan itu menunjuk kepada Allah, maka palungan menunjuk kepada Bapak Ibu dan saya. Itu jari yang menunjuk kepada kita. Kita mau ngomong apa? Dia tidak menarik. Dia ada di dalam kondisi yang tidak layak. Masa sih bayi ada dalam kondisi seperti itu? Allah juga bisa bilang begitu. Masa sih gambar dan rupa Allah modelnya kayak begitu? Sehingga kalau sekali lagi berita Natal tidak menjadi menarik karena begini ya, Pendeta Antonius Un itu dia bilang, ya sebenarnya zaman dulu kan, kalau zaman dulu orang Natal pakai kartu Natal. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, saya kira saya SMP, SMA itu masih ketemu orang masih berkirim kartu Natal itu. Tapi semua kartu Natal itu entah dia gambar kandang, gambar binatang di situ, baunya harum. Harusnya kan taruh amoniak memang. Sehingga begitu kita buka, kita mencium bau Natal yang sesungguhnya kan. Tetapi kita enggak, bahkan ada semacam glitter itu yang bikin itu gambar tuh menjadi menarik gitu. Kan sebenarnya ceritanya enggak sebagus itu. Cuman kita itu tidak tega kasih salam Natal kepada orang pakai bau amoniak. Kita tidak tega pakai gambar yang sangat sederhana gitu. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu dan saya mau lihat ya, apa yang kita tidak tega berikan kepada orang lain itu diberikan oleh Bapa kepada Kristus untuk menggambarkan kondisi kita yang sebenarnya. Dan Natal terjadi di dalam kondisi yang sedemikian. Yang kedua, dia datang bukan hanya karena untuk mau memberi petunjuk kepada kita mengenai siapa kita, tetapi dengan jelas langsung mau menunjuk kepada objek yang mau diselamatkan. Kenapa dia tidak datang di dalam kemuliaan? Dia datang sebagai seorang manusia yang diletakkan di dalam palungan. Ya karena memang yang mau diselamatkan itu manusia kok. Oleh sebab itu maka ada kata ini, Bapak Ibu, kalau kita baca Yesaya tadi, itu bukan hanya bicara mengenai Allah yang mau datang untuk kemudian berelasi dengan manusia, tetapi ini berbicara mengenai Allah yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Di dalam Septuaginta, kata kabar baik berkaitan dengan Allah yang hadir, tetapi Bapak Ibu di sini lihat di situ Allah datang dengan tangan yang kuat dan seterusnya. Allah yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Karena objek yang mau diselamatkan adalah manusia, maka Bapak Ibu dan saya tahu hukum penebusan ini kan ya. Yang mau diselamatkan adalah manusia, maka sang juru selamat itu harus manusia. Meskipun juga pada saat yang sama karena yang mau diselamatkan adalah manusia berdosa, maka yang menyelamatkan itu harus yang suci. Lalu kemudian Alkitab bilang cuman Allah yang suci. Dengan demikian yang namanya juru selamat mestinya dia adalah Allah sejati, tapi dia juga adalah manusia sejati. Ketika dia datang, dia hadir sebagai manusia sejati untuk menggambarkan kondisi Bapak Ibu dan saya. Tetapi pada saat yang sama, bayi yang ada dalam palungan untuk menggambarkan siapa kita ini adalah pribadi ilahi, Allah yang menjadi manusia. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam video Natalnya Pak Tong bilang begini, yang lahir pada hari itu tuh Allah. Allah lahir sebagai seorang manusia. Untuk memberi petunjuk bahwa sebenarnya Allah yang saudara dan saya sembah itu bukan Allah yang jauh. Kalau Allah itu jauh, dia tidak peduli dengan kita, Bapak Ibu dan saya tidak akan bersuka cita pada hari ini. Tapi peristiwa Natal mau menceritakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang memang Allah yang transenden, tapi dia tidak jauh. Allah ini adalah Allah yang peduli dengan kita, maka dia mencari Bapak Ibu dan saya. Saya berkali-kali bilang, tanda cinta kasih yang paling besar di dalam dunia ini tuh Kristus. Pada hari raya Natal, Bapak Ibu dan saya sementara merayakan apa yang disebut sebagai tanda cinta yang paling besar. Ini paradoksnya. Satu sisi ini kondisi yang paling buruk. Tetapi di dalam kondisi yang terburuklah Bapak Ibu dan saya harusnya cukup jeli untuk melihat cinta Allah yang paling besar. Nanti di tema Natal ya.
Kan Bapak Ibu panitia, saya jelaskan sedikit lah ya. Siapa tahu pas saya sampai di poin itu Bapak Ibu lagi urus nasi. Mana prioritasnya mana sih? Melihat Allah dengan mata atau mengerti siapa Allah itu? Melihat Allah, kata melihat itu selalu punya dua makna itu. Pertama melihat dengan biji mata kita. Dan memang Tuhan genapi kok. Tuhan Yesus bilang siapa lihat aku dia lihat Allah. Tapi juga pada saat yang sama orang-orang yang hari itu lihat Tuhan Yesus tidak mengerti siapa Allah dan mereka tolak dia. Kenapa? Karena mereka lihat dengan mata tetapi mereka kehilangan pengertian siapa dia. Istilah melihat bagi orang Yahudi selalu melibatkan penglihatan dengan indranya dia tetapi juga mengerti dengan pikiran. Persoalannya mereka lihat dia tetapi mereka tidak mengerti siapa dia. Bapak Ibu, Natal itu sekali lagi Kristus hadir, anak Allah itu hadir di dalam konteks yang sedemikian. Tetapi juga pada saat yang sama Allah mau menunjukkan kepada Bapak Ibu dan saya mengenai kemuliaan yang besar karena ini adalah tanda cinta kasih yang sangat besar juga bagi kita. Berita Natal yang paling baik adalah memberitakan mengenai Kristus. Bapak Ibu dan saya perlu bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih jaga gereja kita sehingga setiap kali Natal itu ya Kristus yang diberitakan. Kalau ada yang bilang Natal GRI sederhana, enggak juga. Enggak sesederhana itu. Tetapi saya kira apakah worth it? Ya, ada masa di mana Bapak Ibu dan saya harus bilang itu pantas. Kalau yang Bapak Ibu dan saya mau gunakan biaya yang sedemikian besar itu adalah biaya untuk yang kita pakai untuk menceritakan mengenai cinta kasih Allah yang besar bagi kita. Yang berikut Bapak Ibu, beberapa hal yang saya mau ajak kita untuk lihat sekarang adalah kata hari ini. Malaikat dengan sangat jelas memberi penekanan. Orang Majus itu kan mereka menjumpai Yesus setelah beberapa bulan. Orang Majus tidak berjumpa dengan Yesus Kristus di tempat di mana dia dilahirkan. Tetapi dengan para gembala pada hari di mana Kristus dilahirkan, inilah orang-orang yang mendapatkan berita itu. Pada hari itu juga. Sehingga kemudian malaikat pakai kata hari ini telah lahir bagi kamu. Kita perlu menggarisbawahi kata hari ini karena persis inilah yang Bapak Ibu dan saya bisa sebut sebagai Natal, bukan? Natal mau merayakan kelahiran Yesus Kristus. Dia bilang hari ini, maka kita bisa bilang pada hari Natal lah, kemudian malaikat berbicara kepada mereka. Pada hari itu banyak anak yang lahir lah. Tidak mungkin Tuhan itu menunda kelahiran semua bayi yang lain demi kemudian Yesus Kristus lahir. Ada banyak orang yang lahir, ada banyak anak yang lahir hari itu. Tetapi kemudian penekanan kepada hari ini, itu mau menunjuk kepada sang bayi yang ini kan. Hari ini ada banyak yang lahir, tetapi ada satu yang berbeda. Dia adalah pribadi yang agung. Ini yang Patong bilang dia adalah Allah yang lahir sebagai manusia. Mulia sekali ini. Allah yang lahir sebagai manusia. Sekarang pada hari ini pencipta itu akan menjadi sama dengan ciptaan. Sekali lagi hari ini pencipta telah menjadi sama dengan ciptaan. Hari ini dia yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir itu memiliki awal sebagai manusia dan satu saat akan mati. Hari ini yang lahir bagi kamu adalah orang yang disebut sebagai keturunan Daud. Hari ini adalah hari yang agung. Karena yang lahir itu Allah. Yang kemudian menjadi manusia. Tetapi juga pada saat yang sama yang lahir itu adalah keturunan Daud. Masalahnya cuma satu, ditaruh dalam palungan. Tetapi yang lahir hari itu adalah keturunan Daud. Yang lahir pada saat itu meskipun dia adalah keturunan Daud, dia lebih besar dari Daud. Petrus waktu khotbah dia bilang begini, Daud itu punya kuburan sampai hari ini masih ada. Yesus itu enggak, artinya mau menegaskan supremasi daripada keturunan Daud atas Daud. Dia jauh lebih besar, jauh lebih agung daripada Daud. Tuhan Yesus waktu mengajar, Tuhan Yesus bilang, kalau seandainya Mesias itu adalah anak Daud, kenapa Daud masih panggil dia tuannya? Artinya dia jauh lebih besar daripada Daud. Dia mau bilang, malaikat mau bilang kepada para gembala, yang lahir bagi kamu ini jauh lebih besar dari Daud, bapamu itu. Orang yang kamu nanti-nantikan pemerintahannya adalah Daud. Yang lahir bagi kamu jauh lebih besar daripada Daud. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Bapak Ibu, betapa besar dan agungnya bayi yang baru lahir itu, yang Bapak Ibu dan saya nanti akan rayakan kelahirannya dia. Tetapi di mana Bapak Ibu biasa menempatkan hal-hal yang paling berharga? Kalau punya barang berharga taruh di mana? Bapak Ibu diam, takut saya ambil. Biasa kita taruh di mana sih kalau kita punya barang berharga itu? Harusnya tempat kita taruh itu mencerminkan seberapa berharganya barang itu.
Tuhan Yesus pernah ajar orang Yahudi, kalau kamu berdoa itu masuk ke dalam kamar, tutup pintu di belakangmu dan kemudian berdoa di situ. Itu kan saya pernah jelaskan juga kalau tidak salah dari mimbar, itu kan bukan ngomong kamar tidur kan. Tapi itu adalah di dalam kamarnya orang Yahudi ada satu tempat di mana mereka simpan hartanya, nggak boleh ada yang tahu. Itu tempat rahasia, tapi dia tahu. Mungkin setiap kali mereka pulang mereka akan buka tempat itu. Kenapa? Karena harta mereka taruh di situ. Mereka taruh harta yang paling berharga di situ. Artinya tempat mereka menyimpan harta kekayaan itu mengekspresikan penghargaan mereka terhadap harta kekayaan itu. Ada satu Amsal itu dia bilang, perkataan yang tepat itu seperti perkataan yang benar diucapkan pada waktu yang tepat seperti apel emas diletakkan di pinggan perak. Sesuatu yang berharga ditempatkan di tempat yang indah itu akan terlihat sangat indah. Biasanya barang-barang yang berharga, kalau ini adalah bayi yang agung, bayi yang berharga bagi Bapa, harusnya kan Bapa meletakkan dia di tempat yang terbaik. Yang Bapak Ibu dan saya dapati sekarang adalah yang agung, yang mulia itu kemudian ditempatkan di tempat yang rasanya tidak layak, rasanya tidak berharga. Gak ada satu orang pun di antara Bapak Ibu dan saya yang kalau melahirkan anak mau taruh di situ. Kan gak ada yang bilang, kan Alkitab bilang kami harus serupa dengan Kristus. Biarlah anakku ini sejak lahir sudah serupa dengan Kristus. Bapak Ibu tidak bawa ke rumah sakit Siloam, Bapak Ibu bawa ke kandang, taruh di dalam palungan. Saya kira enggak. Kita hanya bisa menghayati itu kalau terjadi pada Kristus. Tapi mari perhatikan bagaimana Bapa memperlakukan anaknya yang sangat berharga itu. Pertanyaan ini kan harus dilanjutkan. Bagaimana Bapa memperlakukan anaknya yang sangat mulia, sangat berharga itu demi Bapak Ibu dan saya. Saya kira ada sejumlah paradoks di sana. William Barclay itu waktu menceritakan mengenai palungan dan lain-lain, dia bilang begini. Pada masa itu, bapak-bapak biasanya menyewa pemusik dan penyanyi, sesederhana apapun itu, supaya pada saat anaknya lahir, itu ada musik, ada nyanyian, meskipun sederhana. Nggak harus mewah sih, tetapi paling tidak ada yang menyambut kelahiran anaknya. Sekarang Bapak Ibu perhatikan, siapa yang menyambut Yesus Kristus ketika dia lahir? Siapa yang disewa oleh Bapa untuk mempersiapkan kelahiran anaknya? Nggak ada. Yesus Kristus tidak disambut oleh manusia ketika dia hadir di dalam dunia ini. Kalau ada lagu, tadi ada lagu tuh kan, di dalam palungan dan seterusnya. Sebenarnya kalau tidak salah ayat yang ketiga itu dia bilang ternak bersuara membangunkannya. Yang menyambut anak itu ya suara binatang, karena asumsinya adalah dia lahir di dalam di dalam palungan. Tetapi pada saat yang sama meskipun terlihat hina, tidak disambut oleh siapapun, Bapa sepertinya taruh dia di situ lalu kemudian tidak ada penyanyi. Bapak Ibu dan saya juga mesti lihat ada paradoks di situ. Kemuliaannya dia nampak. Kenapa? Karena yang menyanyi dan menyambut kelahiran bayi ini adalah bala tentara sorga. Sekali lagi terlihat biasa saja tetapi malaikat dan bala tentara sorga menyanyikannya. Untuk memberi petunjuk bagi Bapak Ibu dan saya bahwa untuk menikmati mujizat Natal ini, Bapak Ibu dan saya mesti lihat dari perspektif yang berbeda. Dari perspektif dunia dia bukan apa-apa. Tapi dari sudut pandang sorga, ini bayi yang sangat mulia sehingga perlu malaikat untuk menyanyikannya. Kalau kita mau jujur, siapa Bapak Ibu dan saya sehingga Bapak Ibu dan saya harus menyambut dia dan kemudian menyanyikannya? Ketiadaan sambutan pada hari itu menggambarkan bahwa manusia memang secara natural tidak akan mungkin bisa melihat dan mengenali siapa dia yang lahir hari itu. Bahkan dia yang kemudian 33,5 tahun melayani, gak ada yang lihat itu. Kecuali Bapak Ibu dan saya diberi anugerah untuk lihat dari sudut pandang yang sama dengan yang bagaimana malaikat melihat dia. Ini yang saya sebut sebagai dari sudut pandang sorga, bahwa Bapak Ibu dan saya bisa sadar betapa mulialah bayi yang tidak disambut oleh dunia itu. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu dan saya menginjili, kalau Injil yang kita beritakan ditolak, wajar. Sekali lagi, kita keluarkan ratusan juta untuk pelayanan ini. Berakhir dengan penolakan, mungkin kita bahkan ya berharap enggak. Tetapi kalau kita dilempar sekalipun, Bapak Ibu dan saya mesti ingat, ini wajar. Karena inilah cara dunia memandang Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saya butuh anugerah Tuhan. Firman Tuhan ketika diberitakan untuk bercerita mengenai siapa dia, untuk melihat dengan benar siapa dia, Bapak Ibu dan saya butuh anugerah Tuhan. Tuhan mesti membuka mata kita melalui pekerjaan Allah Roh Kudus untuk melihat dari sudut pandang yang benar. Saya pakai istilah sudut pandang sorga untuk mengenal siapa dia. Inilah tandanya bagimu, tanda utamanya yang membedakan Kristus dari bayi-bayi yang lain. Yang mau menegaskan kemuliaan Yesus Kristus adalah palungan dibungkus dengan lampin di dalam kandang. Papa ini terlalu kejam sebenarnya. Dia terlalu kejam untuk memperlakukan anaknya dia. Tetapi sekali lagi, ya karena dia datang untuk menebus dan menyelamatkan manusia, maka mau tidak mau dia harus ambil kondisi manusia. Nah sekarang Bapak Ibu saya mau tutup dengan mengajak kita untuk melihat dua hal.
Kenapa palungan? Kenapa mesti ada dalam palungan? Yang pertama, palungan itu mau memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya kepada anugerah Tuhan. Palungan, dia izinkan anak itu lahir di dalam palungan untuk menggambarkan kepada Bapak Ibu dan saya mengenai anugerah Allah. Anugerah Allah untuk dunia yang memang tidak memiliki tempat yang layak bagi Yesus Kristus. Saya tidak sementara bilang bahwa Yesus Kristus di dunia ini tidak ada tempat yang layak, tapi saya mau bicara dunia secara ontologis. Secara ontologis, dunia pada dirinya itu sebenarnya tidak merupakan tempat yang layak bagi Yesus Kristus. Bayi yang lahir ini adalah pribadi ilahi. Teologi penciptaan itu bilangkan PA-nya sudah sampai di sini ya, teologi penciptaan kan sudah harusnya. Kalau di teologi penciptaan itu kan ada kalimat ini, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Istilah pada mulanya berarti Allah adalah pencipta waktu. Langit dan bumi berarti Allah adalah pencipta ruang. Ruang dan waktu adalah wadah di mana semua ciptaan ada. Maka dia harus mulai dengan itu. Dia menciptakan waktu dan ruang, baru kemudian ciptaan yang lain itu dimasukkan ke dalamnya. Tidak ada eksistensi yang bisa ada di dalam, bisa bertahan keberadaannya dia kalau di luar ruang dan waktu. Persoalannya Allah adalah Allah yang mencipta ruang dan waktu. Kalau dia mencipta ruang dan waktu berarti dia sudah ada sebelum ruang dan waktu. Berarti dia tidak butuh ruang, dia tidak butuh waktu, dan dia tidak butuh segala eksistensi di dalam ruang dan waktu. Ketika menceritakan mengenai kisah Natal, Yohanes bilang Kristus itu adalah pada mulanya dia adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka Yesus Kristus adalah Allah yang sudah ada sebelum ruang dan waktu, dia kekal. Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu mulai dari yang besar sampai yang kecil yang ada dalam ruang dan waktu. Artinya dia mestinya lebih besar daripada semua yang dia ciptakan. Kalau dia adalah Allah yang kekal, Allah yang ada sebelum Abraham, dia adalah Allah yang sudah ada sejak penciptaan, dia menciptakan segala sesuatu. Dia bukan hanya ada sebelum ruang dan waktu, tetapi dia lebih besar dari ruang dan waktu. Mari kita ngomong mengenai kebesarannya dia ini. Dia lebih besar dari ruang dan waktu, maka memang tidak ada satu tempat apapun di dalam dunia ini yang bisa menampung dia sebenarnya. Tidak ada satu apapun di dalam alam semesta ini yang bisa kemudian layak untuk menceritakan kemuliaannya. Palungan hanya mau menceritakan fakta itu. Bahwa memang kalau Bapak Ibu bilang palungan itu tempat yang tidak layak bagi anak Allah. Memang di dalam dunia ini ada, apakah di dalam dunia ini ada tempat yang layak untuk menampung Yesus Kristus dan bisa menceritakan kemuliaannya? Gak ada. Tetapi kalau dia mau ada di dalam palungan, dan pada akhirnya setelah meletakkan palungan di dalam konteks seluruh cerita, Bapak Ibu dan saya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Mari kita lihat anugerah Tuhan ya. Dia bisa pakai palungan yang tidak layak untuk menegaskan kemuliaannya. Kenapa dia tidak bisa pakai Bapak Ibu dan saya untuk menegaskan kemuliaannya? Ini anugerah kok. Sekali lagi, secara ontologis tidak ada tempat yang dapat menampung dan memancarkan kebesaran keagungan anak Allah yang baru lahir hari itu. Tapi dia ditaruh di sana, seolah-olah palungan itu menjadi ruang yang menampung kehadiran Yesus Kristus. Ini menjadi berita anugerah bagi Bapak Ibu dan saya bahwa memang Tuhan kita tuh sejak dari dulu ketika dia mencipta seolah-olah dia itu kekurangan sesuatu, lalu dia ciptakan ciptaan, taruh dirinya di situ, kemuliaannya di situ untuk diceritakan dari situ. Sudah begitu Bapak Ibu dan saya lihat kisah ini, kalau dia datang dia cari kita, berarti ciptaan yang tadinya sebenarnya tidak cukup untuk menampung dia, tidak cukup untuk menceritakan kemuliaannya. Bukan hanya dia pakai itu, tetapi kemudian ketika ciptaan ini jatuh dan tidak layak, dia datang, dia cari, dia tebus, dia selamatkan, dia pulihkan, lalu dia pakai lagi. Emangnya nggak ada yang lain? Ini cerita tentang anugerah. Bagi saya ketika Tuhan sudah mau menyatakan kemuliaan melalui kita, termasuk melalui gereja ini, maka tidak ada kondisi yang bisa menghalangi Kristus untuk menyatakan kemuliaannya bagi kita. Tadi saya di renungan doa, itu saya bilang bahwa ya, Kristus lahir di dalam, atau Allah menggenapi janjinya di dalam kondisi yang paling gelap, salah satu kondisi paling gelap dalam sejarah Israel. Tapi kemuliaannya bisa dinyatakan di situ. Bapak Ibu dan saya adalah gereja yang tidak sempurna, tetapi kalau Allah sudah mau menyatakan kemuliaannya, sama seperti dia bisa menegaskan kemuliaannya di dalam satu konteks melalui palungan, maka Bapak Ibu dan saya adalah gereja di mana Kristus bisa hadir. Dan kemudian dia bilang, di mana 2-3 orang berkumpul karena namaku, di situ aku ada. Bapak Ibu dan saya sementara bersekutu hari ini mempersiapkan banyak pelayanan ke depan. Tapi Kristus memang terbiasa hadir di tengah-tengah mereka yang hina, mereka yang tidak layak untuk menyatakan apa yang disebut sebagai kemuliaannya.
Yang kedua, Bapak Ibu, dia bukan hanya bicara, palungan bukan hanya bicara mengenai kondisi real di mana Bapak Ibu dan saya itu kemudian menjadi orang-orang yang tidak dapat menampung dia, sebenarnya pada dasarnya tidak dapat menceritakan kemuliaan tapi dia pakai. Tapi yang kedua, ini juga bicara mengenai anugerah Kristus bagi dunia yang tidak menginginkannya. Maka ini kisah mengenai anugerah. Kalau yang pertama bicara mengenai anugerah bagi mereka yang secara ontologis tidak layak. Sekarang ini adalah anugerah bagi mereka yang pada dasarnya sudah tidak layak, itu tidak menginginkan dia. Meskipun kita tidak menginginkan, kisah palungan adalah kisah yang mau menceritakan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa Allah masih beranugerah bagi kita meskipun kita tidak menginginkan dia. Tadi saya bilang dosa memisahkan kita dari Allah. Dosa itu membuat Bapak Ibu dan saya terus ada di dalam perlawanan kepada Allah sehingga bahkan para malaikat itu takut untuk berjumpa dengan dia. Dosa itu membuat Bapak Ibu dan saya menjadi orang-orang yang menjadi tidak peka sehingga bahkan ketika Allah hadir itu manusia lihat dia dengan matanya tetapi mereka tidak bisa menikmati kehadirannya. Mereka tidak kenal dia dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu dan saya juga bisa lihat bahwa Tuhan itu datang. Karena tadi saya bilang dia datang untuk kemudian menjadi sama dengan kita. Palungan menggambarkan hal ini. Bagi saya ini menunjukkan kepada kita mengenai kesempurnaan daripada apa yang disebut sebagai pengosongan diri itu. Kalau sampai dia hadir sebagai seorang manusia ya. Dia hadir Allah jadi manusia. Lalu kemudian kita itu tidak bisa melihat dia sebagai pribadi ilahi. Kita cuma lihat dia hanya sebagai manusia. Betapa sempurnanya inkarnasi itu. Sempurna sekali inkarnasi itu. Sehingga kita tidak bisa lihat apa yang disebut sebagai kemuliaannya dia. Ketika dia hadir jadi manusia. Bagi saya dia benar-benar jadi manusia. Seperti kita untuk menebus Bapak Ibu dan saya. Dia harus jadi manusia persis seperti kita. Allah tuh bekerja dan Bapak Ibu dan saya bisa lihat anugerah ini dengan teman-teman mahasiswa yang saya layani di kelas itu. Kemudian selalu saya siapkan karena biasanya kelas berakhir pada hari Natal itu. Besok ada satu kelas ujian. Minggu lalu tuh kami masih bahas mengenai Natal. Kemudian ada satu yang tanya begini. Kan saya bilang Natal itu anugerah. Lalu dia bilang kenapa inkarnasi itu pasti merupakan anugerah. Saya bilang karena inkarnasi itu hanya Allah yang bisa pikirkan. Allah jadi manusia itu cuma ada di dalam pikirannya Allah. Manusia tidak bisa pikir itu. Makanya kamu punya teman-teman yang bukan Kristen. Sulit untuk percaya karena cuma Allah yang bisa pikirkan itu. Yang kedua, inkarnasi itu hanya bisa dikerjakan oleh pribadi Allah. Makanya malaikat bilang kepada Maria, Roh Kudus bekerja atasmu. Manusia tidak bisa merencanakan itu. Manusia tidak bisa mengerjakan itu. Allah sanggup untuk merencanakannya, Allah sanggup untuk menggenapinya. Dan kemudian dia menjadi manusia yang begitu sempurna sehingga kamu dan saya tidak bisa sadar bahwa dia adalah pribadi ilahi. Betapa sempurnanya inkarnasi itu. Tapi di sisi yang lain juga Bapak Ibu, kita juga bisa lihat anugerah di dalam konteks yang lain. Tidak ada sesuatu yang hina yang dapat menggagalkan apa yang disebut sebagai kemuliaan Tuhan kalau memang Tuhan mau menyatakan kemuliaan itu melalui Bapak Ibu dan saya. Kalau Tuhan mau menyatakan kemuliaannya melalui Bapak Ibu dan saya, maka tidak ada kondisi yang dapat kemudian menghalangi rancangan Tuhan ini. Kalau dia bisa membuat inkarnasi itu, sekali lagi dia bisa membuat inkarnasi itu begitu sempurna dan melalui kesempurnaan inkarnasi itu kemuliaannya dinyatakan, berarti Allah menyatakan kemuliaannya melalui manusia. Sekarang saya percaya juga bahwa setelah Kristus kembali ke sorga, dia masih bisa untuk kemudian menceritakan kemuliaannya melalui Bapak Ibu dan saya, melalui hidup kita, melalui mulut kita. Melalui pekerjaan-pekerjaan yang Bapak Ibu dan saya kerjakan, yang kita bisa sebut sebagai pelayanan-pelayanan kita. Allah sanggup kok untuk melakukan itu. Palungan mau menceritakan kepada Bapak Ibu mengenai semua ini dan biarlah Bapak Ibu dan saya bisa menikmati mujizat Natal itu melalui satu kisah yang sederhana. Ada satu bayi di dalam palungan untuk mencerminkan siapa kita, betapa sempurnanya inkarnasi itu bagi Bapak Ibu dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dan kami bersyukur untuk waktu di mana kami boleh sekali lagi berefleksi dari kisah Natal untuk mempersiapkan pelayanan-pelayanan Natal kami, mempersiapkan hidup kami ketika kami merayakan Natal. Tuhan, hari ini adalah waktu terakhir di mana kami melakukan PA pada tahun ini, tapi Tuhan teruslah Engkau yang menolong kami melalui refleksi sedemikian. Tuhan tolong kami supaya kami terus memikirkan mengenai Natal dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.